Yang lain nggak ada suaranya. Yang lain mana ini suaranya? Nggak kedengeran saya. Morning, Pak. Oke, Morning, Pak. Rutia mana nih? Morning, Pak. Naisa, Mending Pak. ya Tiara, Nisa, Veno, Lutfia, Novan, Tabita, Rana, ya, Lutfia Ramadhani sama Lutfiah mana nih? Oke, oke teman-teman kemarin sudah belajar dengan Bu Rizka ya, Iya, Pak. Udah. Iya, Pak. Pak. betul Betul. ya. Oke, sama Bu Rizka gimana kemarin? Pola pengajarannya seperti apa? Dengan buku atau seperti apa? Atau bagaimana? Kita lewat presentasi, Pak, per kelompok. Presentasi per kelompok mengenai Bisnis. bisnis. Buku cetaknya sudah dibagikan belum, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya kirim dulu ya. Jadi ada buku cetaknya, teman-teman. Bahasa Inggris bisnis. Nah, saya kirim ke Steva ya. Baik, Pak. Jadi kemarin presentasi bergantian begitu ya, per kelompok. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah itu materinya. Steva, tolong di-share di grup. Ya, so jadi saya pilihin dari RTS ya teman-teman ya. Jadi materi yang sekarang itu kamu bisa buka bukunya, download dulu. So take a look at Unit 14, page 73, halaman 73, teman-teman. Udah di-share, Seva? Sebentar, Bapak. Lagi loading. Oke, ya. Pola kelas sebelumnya dengan saya juga sama seperti ini, teman-teman. Jadi ada bukunya, teman-teman bisa pelajari, ya. Materi-materinya nanti seperti apa. RP sudah di-share sama Bu Rizka? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, itu RPS-nya saya share lagi. Barangkali ada update ya. Sudah? Seva, dibagi, teman-teman? Udah, Sudah, Pak. Pak. Udah ya? Oke, teman-teman. So, take a look at your book, page 73, halaman 73. So, we are going to study about Unit 14, about banking. Ya, jadi English Business ini saya coba formulasikan untuk teman-teman sesuai dengan S1 akuntansi ya. Kebetulan Bu Rizka itu dari apa ya, pendidikan bisnis ya kalau nggak salah ya. Home base beliau itu di pendidikan bisnis dan home base saya memang di S1 akuntansi, teman-teman ya. So, jadi pertemuan sekarang kita belajar banking ya. So, there are two aims of this study. Ada dua tujuan ya, dua sasaran. Yang pertama, consider banking products and services and different types of banks ya. Jadi teman-teman bisa mampu memahami, mempertimbangkan produk-produk perbankan ya, serta jasa-jasanya, serta jenis-jenis dari bank itu sendiri ya, and then discuss the subprime crisis and microfinance ya. Jadi nanti kita lihat apa sih istilah itu subprime
krisis subprime sama microfinance itu seperti apa ya. Marak sekali sekarang udah ada microfinance ya, teman-teman ya. Pendanaan-pendanaan untuk UMKM ya. Jadi zaman dulu pendanaan itu hanya permodalan gitu ya, peminjaman uang itu hanya bisa untuk yang skala besar, tapi sekarang kecil menengah itu sudah bisa ya. So there are two questions about lead in ya, ada dua pertanyaan pemantik ya. Which of the following banking products or services do you find the most useful or necessary? Anyone can give opinion, apa yang kamu tahu tentang banking product, ada apa aja? Silakan langsung di unmute atau raise hand. Apa yang kamu ketahui, yang kamu familiar dengan banking products? Gak usah takut salah, teman-teman. Angkat tangan aja. Dengan bahasa Pak, Inggris atau dicampur, silakan. Ya, can I answer the question? ya, Faiz. Menurut saya, in my opinion, Pak, banking produk itu bisa jadi modal pinjaman buat usaha gitu, Pak. Banking products, good. Produk-produknya apa yang kamu ketahui? Produk-produk perbankan, Saham, saham produk perbankan. Masa sih? Pak, Deposito, Pinjaman Pak. tadi yang kamu bilang loan. pinjaman, Terus apa tadi? Deposito. Deposito, deposito, good. Apalagi teman-teman? Montage, Pak. reksadana, Kredit, Pak. Mortgage, Giro, Pak. reksadana, Obligasi, Kredit, obligasi. Pak. Kredit, Pak. reksa, bukan. Pak. Obligasi, bukan. Masa obligasi sih? Teman-teman? Investasi. reksadana, Pak, Giro, Pak. Ya, investasi, investment, ya. Ini sebenarnya ada di sini, teman-teman. Ya, ada di sini. Checking account, ya. Saving or deposits account, cash, ATM, ya. Checkbook, credit card, debit card, ada semua di sini, teman-teman. Ya, investment advice ini dari segi jasanya, internet banking, ya, m-banking, teman-teman, ya. Itu salah satu produk perbankan juga, ya. Foreign currency, ya, itu juga, ya. Mortgage tadi dia bilang, ya, dan seterusnya, ya. Nah, and then kita baca lagi, teman-teman, reading, ya, about banks and financial institutions, ya. Jadi tugasnya di sini kita lihat perintahnya insert the names of the following types of financial institutions in the spaces in the text. Jadi isi ya yang garis kosong-kosong itu dengan pilihan yang di atas. Number one, silakan. Siapa yang mau coba, teman-teman? Silakan. Raise hand atau unmute langsung. Retail bank or blah blah blah, often called high street bank in Britain, receive deposits from and make loans to individuals and small companies. Kira-kira retail bank or apa? Silakan, bagus. Yang nomor satu. Jadi kalau yang nomor satu itu yang commercial banks, Pak. Oke, coba dibaca bagus. Retail banks or commercial banks, often called high street bank in Britain, receive deposit from and makes loans individual and small. Oke, good, bagus. Apa yang kamu dapat dari bacaan itu? Jadi berdasarkan dari bacaan itu, jadi itu tuh kayak dia menerima simpanan dari memberikan peminjaman gitu pada individu dan perusahaan kecil gitu, Pak. Oke, good ya. Jadi bank-bank retail atau bank-bank komersial ya dipanggilnya atau istilahnya high street banks. Kan ada bank komersial, ada bank sentral ya, teman-teman ya. Bank sentral BI, bank komersial itu di luar dari BI ya. Receive deposits from, menerima deposit ya, memberikan pinjaman, make loans to ya, menerima dan memberikan pinjaman kepada individual atau perusahaan-perusahaan kecil tadi ya.
betul, bagus. Good, number 2 sekarang. Silakan. Pak. Naisha, Abis ini number 3 Faiz ya. Siap-siap. Kalau dari pendapat saya sih investment banks ya Pak. Coba dibaca. Jadi investment banks work with big companies giving financial advice, raising capital by issuing stocks or shares and bonds, arranging mergers and takes over bids, and so on. They Oke. also generally offer Oke, stop sampai situ. Naisha, good. Apa yang kamu dapat? dari yang saya dapat sepahamnya saya, bank investasi itu dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, terus juga ngasih saran keuangan gitu, nasihat keuangan. Ya. Dari yang saya dapat sih segitu sih Pak. Oke, good, betul ya. Investment bank ya. Bank-bank investasi itu bekerja sama ya, atau dia lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan besar ya, memberikan nasihat keuangan ya, meningkatkan modal ya, raising capital dengan cara menerbitkan stocks, saham ya, stocks or shares itu saham dan obligasi ya, arranging mergers and takeover bids and so on ya. Jadi dia mendiskusikan soal merger ya, takeover saham dan sebagainya. Itu dari sisi investment bank. Jadi ada commercial bank itu untuk small ya, individual atau small company. Kalau investment bank itu untuk big companies ya. Rana nomor 4, tadi Faiz dulu. Faiz, Ya Pak. nomor 3. Selanjutnya Baca. yang ketiga menurut saya private banks bukan Pak. Ya, baca. Good. Wealthy individuals can also use private banks, which provide them with banking and investment service. Oke, stop sampai situ. Dari day bacanya, Faiz, dari day. They also Dari day. generally. They also generally offer stockbroking and portfolio management service to reach corporate and individual clients. Terus, Wealthy individuals can also use private banks, which provide them with banking and investment service. Oke, good. Apa yang kamu dapat dari situ? Yang saya dapat, bank investasi ini mereka juga umumnya menawarkan stockbroking Pak, juga portofolio pelayanan manajemen portofolio untuk memperkaya korporat dan klien-klien yang individu gitu. Terus wealthy individual. Buat individu ini berarti ya beberapa orang gitu. Juga bisa menggunakan bank privat gitu, yang mana bank privat ini juga menyediakan mereka pelayanan investasi dan bank gitu. Oke, good, Faiz ya. Yang tadi they also itu masih kaitan sama investment bank ya, teman-teman ya. Jadi stockbroking, portfolio management dan sebagainya. Nah, kalau yang orang-orang kaya ya, wealthy individuals can also use private banks ya. Yang mana provide-nya apa? Banking sama investment service ya. And number 4, Rana. Number 4. Apa kira-kira Rana? Melek ya, Rana? Benar. Ya, putus-putus suaramu. Iya, sudah terdengar Ya, jelas? Rana. Oke. Jawabannya yang hedge funds. Hedge fund. Terus, gimana? Apa yang kamu dapat? Jadi di sini dana investasi kan pribadi investor, terus dibacanya dari yang which are private atau dari mana Pak? Ya, dari N, hedge funds. And hedge funds, which are private investment funds for wealthy investor, both individuals and institutions that use a wider variety of risky investing strategies and traditional investment funds in order
to achieve higher returns. Jadi di sini itu hedge funds itu kayak private investasi itu untuk kekayaan dari investor dalam maupun individu atau secara institusi. Nah, jadi di sini tuh kayak wider itu kalau nggak salah memperluas gitu ya, Ya, memperluas betul. resiko, memperluas dari resiko investasi sendiri, dari resiko strategi investasi daripada investasi yang tradisional gitu. Dan tujuannya itu untuk mendapatkan pendapatan. Mm-mm. Oke, good Rana ya. Jadi hedge funds. Hedge funds apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak hedge funds? Hedge funds itu adalah Ini Pak, lindung, dana Dana investasi investasi swasta. pribadi atau iya, lindung nilai, ya. Nah, tadi ya, lindung nilai which are private investment funds for wealthy investors, both individuals and institutions that use a wider variety of risky investing strategies and traditional investment funds in order to achieve higher return. Ya, jadi lindung nilai ya tujuannya adalah apa? Yang mana lindung nilai ini merupakan private investment fund, pendanaan private investment untuk orang-orang kaya baik secara individual ataupun institusional atau perusahaan ya, dengan membagi-bagi dia ya wider variety ya investing strategis. Jadi strategi investasinya banyak ya. Jadi dia tidak hanya menaruh di satu tempat ya. Nah, banyak dibanding dengan traditional investment funds ya. Apa tujuannya? In order to achieve higher returns ya, untuk apa laba atau pengembalian dana yang lebih besar lagi ya. Oke, good. Lanjut lagi, teman-teman. Number 5, silahkan yang mau coba. Number 5, Dewi, silahkan. Untuk yang number 5 itu jawabannya stockbrokers, Pak. Good, baca dari atas, dari yang in the USA Mana, Pak? ya, baca yang di atas. Okay. In the USA, where many banks went bankrupt following the Wall Street crash in 1929, allow was 19 passed di belah-belah bacanya 1929 1929. 1929. A law was passed in 1934, the Glass-Steagall Act, that Hmm? separated commercial banks and investment banks or stockbroking firms for the rest of the 20th century. There were regulations in the US, Britain, and Japan that prevent commercial banks from doing investment banking business in other countries, including Germany and Switzerland. Large banks did all kinds of financial business, but starting in the 1980s, many rules were ended by financial deregulation, and Plus Glass-Steagall was repealed in 1999. Larger banks became international conglomerates, offering a complete range of financial services that were previously provided by banks. Jadi stockbroker ini kayak Mm-mm. dia tuh menjadi perantara buat ngebantu orang atau Mm. perusahaan untuk membeli dan juga menjual saham. Nah, Mm-mm. stockbroker ini tuh dia mendapatkan komisinya tuh dari setiap transaksi yang dilakukan gitu. Oke, good, Dewi. Ya, betul ya. Jadi di Amerika ini banyak bank bangkrut ya, bankrupt ya, following mengikuti kejatuhan daripada Wall Street tahun 1929 ya. A law was passed 1934 ya. Ada satu peraturan diterbitkan Glass-Steagall Act ya, that separated commercial banks and investment banks or stockbroking firms. Jadi muncullah Glass-Steagall Act yang mana memisahkan antara commercial bank dengan investment bank
ya, atau stockbroking firm, perusahaan-perusahaan broker. Ya, for the rest of the 20th century, there were regulation in the US, Britain, ya, bla bla bla, prevent commercial banks from doing investment banking business. Jadi di akhir abad 20-an gitu ya, ada peraturan Amerika, Inggris, Jepang mencegah ya komersial bank itu melakukan investment banking bisnis, ya, bisnis perbankan investasi. Jadi nggak boleh tuh, ya. In other countries, ya, dia bilang di negara-negara lain, Jerman, Swiss, ya, bank-bank besar did all kinds of financial businesses, ya. Jadi segala bisnis finansial dilakukan. Ya, but starting 1980s, many rules were ended by financial deregulation. Ya, ada deregulasi finansial, ya, digantikan dengan Glass-Steagall, ya. Jadi large bank. Nah, jadi yang mana sebelumnya dilakukan transaksi-transaksi investasi itu oleh bank, jadi beralih ke stock broker. Ya, begitu, teman-teman. Lanjut number 6, Dina. The answer is Islamic banks, Pak. Islamic Bank. Ya, baca Dina. Satu paragraf. Islamic banks in Islamic countries and major financial centers offer interest-free banking. They do not pay interest to depositors or charge interest to borrowers, but invest in companies and share the profit or loss with their depositors. Oke, good. Apa yang kamu dapat dari itu tentang Islamic Banks? Jadi tuh Islamic banks atau bank syariah itu tuh biasanya tuh ada di negara-negara Islam atau pusat keuangan yang besar. Nah, si bank ini tuh menawarkan sistem perbankan yang tanpa bunga gitu. Jadi tuh mereka tuh nggak ngebayar bunga kepada penabung atau penagih dari pinjaman, tapi tuh mereka tuh menginvestasikan uang ke perusahaan atau membagi keuntungan maupun kerugiannya tuh kepada penabung. Oke, good, Dina, ya. Jadi itu number 6 Islamic Banks, ya, bank-bank syariah, ya. Pasti banyak di negara-negara mayoritas Islam, ya, major financial centers, ya, interest free banking, ya, tanpa bunga, ya. Do not pay interest, nggak bayar bunga ke deposito, atau charge interest to borrowers, nggak membebankan bunga ke peminjam, ya. But invest in companies, ya, investasi company, and share the profits or losses with their depositors, ya. Jadi dibagi secara rata, ya. Oke, good. Sohwan, silakan. The answer is non-bank financial intermediaries. Oke, baca, Okay. Sohwan. Some cars manufacturers, food retailers, and department stores now offer products like personal loans, credit cards, and insurance. Technically, these are not banks, but non-bank financial intermediaries. Oke, apa yang kamu dapat, Sohwan? Jadi, beberapa pemroduksi mobil, Hmm? retail makanan, dan juga department store itu sekarang menawarkan produk seperti pinjaman pribadi, kredit card, dan asuransi. Secara teknis tuh ini bukan bank, tapi non-bank financial intermediaries. Oke, good, ya. Jadi itu namanya non-bank. Financial intermediaries itu perantara, lembaga keuangan non-bank. Nanti teman-teman belajar ada bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, ada BLKL, nanti ada mata kuliahnya itu ya. Nah, ini some car manufacturers, ya, beberapa perusahaan manufaktur mobil, ya, food retailer, department store, ya, over products like personal loans, ya. Jadi personal loans, ya, credit card, insurance, ya. Jadi ada perantaranya, tapi dia bukan bank, ya. Itulah yang dimaksud dengan non-bank financial intermediaries, ya. Paham teman-teman ya? Understand ya? Jadi ada beberapa jenis-jenis nih. Tadi kita udah pelajari ya. Commercial banks, ya.
investment banks, private banks, hedge funds, stockbroker, Islamic banks, and also non-bank financial intermediaries. Ya. Selanjutnya ada beberapa vocabulary di sini. So there are 14 vocabulary. You have to find the words or expression in the text which mean the following. Jadi ini ada definitionnya teman-teman, ada arti-artinya. Nanti teman-teman cari, ada di bacaan semua, ya. Apa pengertian dari number one, money placed in bank. Novan, silakan. Number one, jadi artinya itu kita menaruh sejumlah uang kita di bank dan itu masuknya itu maksudnya deposit, Pak. Good. Deposits. Betul, teman-teman. Number one, deposits. Naruh sejumlah uang di bank. Lanjut, number two. Silakan, Farid. Jadi nomor 2 itu apa? Sejumlah uang yang dipinjam dari bank itu masuknya ke loan pinjaman. Oke, dibaca dulu Farid, number two. A The sum sum of money borrowed from a bank is loan. is Loan. loan. Good, pinjaman ya. Oke, Dava. Number three. Jadi the money invest in a business. Jadi kita menginvestasikan uang di bisnis itu masuknya capital. Capital, good. Modal ya, uang diinvestasikan dalam sebuah bisnis. Good, lanjut number four. Suka main Pak, bibit-bibit. boleh Pak, Ya, nomor 4. silakan, bagus. Yang nomor 4 itu ada certified representing part of ownership of the company. Jadi itu kayak dia tuh share sama stock. Good, stock or shares. Apa itu maksudnya? Jadi stok sama share itu bisa diasumsikan kayak stok-stok barang-barang gitu. Stok-stok barang. Iya, bukan. Masa sih stok barang? Bukan stok barang, tapi Oh, saham. saham Iya, ya. Jadi sertifikat yang merepresentasikan part ownership, kepemilikan dari sebuah perusahaan ya, itu stocks atau shares ya, saham. Bagus. Oke, good. Mutia, ayo. Mutia number 5. Nomor 5 itu certificates of debt issue by government or companies to raise money. Dia masuk ke bonds, itu Kenapa? surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan untuk menghimpun dana. Good. Surat hutang ya, certificates of debt issued by governments or companies to raise money ya, bonds, obligasi ya. Lanjut, Pak Zeva, number 6. Merger, Pak. Baca dulu dong. When one company combine with another one. Jadi Merger. ketika Kenapa suatu merger? perusahaan bergabung dengan perusahaan yang lainnya. Oke, ketika ada satu perusahaan bergabung, combine dengan perusahaan lainnya, merger ya. Good. Tantri, number 7. Nomor 7 take over bid, Pak. Take over bid dibaca. Tantri. When one company offer to buy or acquire another one. Take over bid apa? Tantri. Take over bid tuh kayak di mana kalau misalnya satu perusahaan ini dia membeli perusahaan lain gitu, Pak. Kayak Akuisisi. Ya, gitu, Pak. Ya, akuisisi ya, teman-teman ya. Oke, good, Tantri. Lanjut, Tiara. Oke, yang ke-8 itu buying and selling stock or shares for client itu trading atau stock broking, Pak. Good, stock broking. Kenapa tuh? Dimakan. Karena dia kan membeli atau menjual saham buat klien. Oke, jual beli saham ya untuk seorang klien ya. Stock broker. Lanjut, Faiz. Good. Number 9, Pak. Ya. All the investment owned by an individual or organization is portfolio. Portfolio apa artinya? Jadi semua bentuk investasi yang dia tuh dibuat atau dimiliki oleh sebuah individu atau organisasi, Pak. Iya, portofolio ya, baik dia saham, baik dia obligasi, semua investasi yang dimiliki oleh seseorang ataupun organisasi atau perusahaan portofolio. Good. Lanjut, Dina, number 10. Number 10 itu
ada returns, Pak. Jadi the profit made on investment returns. Apa tuh maksudnya? Jadi itu keuntungan yang diperoleh dari investasi itu bakal balik lagi gitu. Oke, good ya. The profits made on investment ya. Keuntungan dari satu investasi namanya return ya. Good, lanjut Bias. Okay, number 11 is unable to pay debts or continue to the business, bankrupt, Pak. Bankrupt, good. Baca apa artinya maksudnya? Jadi dia tidak bisa bayar debiturnya atau melanjutkan bisnisnya. Iya, tidak bisa bayar utang ya atau Ya. melanjutkan bisnis kembali. Namanya bankrupt, bangkrut. Good, lanjut Olivia. Yang 12, the ending or relaxing of legal restoration itu jawabannya deregulation, Pak, karena di situ dibilang pengakhiran atau pelonggaran dari batasan hukum. Jadi jawabannya deregulation. Oke, good ya. Jadi ada regulation, ada deregulation ya. Regulasi itu hukum, udah mulai ada regulasi, ada peraturan. Deregulasi berarti udah mulai kendor, ya, udah mulai dikurangin, gitu ya. Baik dia ending atau relaxing, ya. Oke, good, lanjut 13 Peno. Iya, Pak. Hah? A group of companies operating in different fields which have joined together. Konglomerat bukan, Pak? Oke, good. Apa maksudnya? Eh, bentar. Kelompok perusahaan yang bergerak di bidang gitu, yang berbeda lalu menjadi satu. Ya, good ya. A group of companies, sekelompok perusahaan ya dalam bidang yang berbeda tiba-tiba gabung jadi satu. Konglo ya. Oke, lanjut. Lutfiah. Oke, Pak. 14 itu bunga interest, the price paid borrowing money paid to the lenders. Jadi kita sebagai orang yang meminjam itu harus membayarkan bunga kepada peminjam karena telah menggunakan uang ya. Oke, Interest. good Lutfiah ya. The price paid, beban uang yang harus dibayarkan akibat peminjaman uang kepada si peminjam ya, namanya bunga. Oke, good job teman-teman ya. Udah paham semua ya vocabulary-nya ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan kalau ada mau pertanyaan. Paham semua ya, saya rasa ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Number 2. Nah, ini number 2 ya. Match up the verbs in the left hand box with the nouns in the right hand box to make common verb noun combination found in the text above ya. Jadi mengkaitkan ya. Ini ada kotak kiri, ada kotak kanan ya. Yang bagian kiri dulu ya, yang charge sampai over ke bawah itu bisa jadi dari kiri ini teman-teman, ini namanya verb ya, yang ini namanya noun. Jadi membentuk satu kombinasi ya. Silakan yang mau coba charge kemana? Silakan. Faiz, charge kemana Faiz? Menurut saya Pak, charge itu lebih cocoknya ke interest Pak, yang di tabel sebelah kanan. Good, charge interest ya, betul ya. Oh sorry teman-teman, ini verb semua ya, sorry. Ini verb semua, ini noun ya. Oke, lanjut. Charge interest. Bentar, saya tulis dulu. Oke. Oh, sudah banyak ini, teman-teman. Silakan, bagus. Do kemana bagus? Kalau verbnya itu do itu lebih ke arah bisnis. Jadi kayak do Good. bisnis gitu. Do business. Lanjut lagi. Shalma. Kalau Give. give itu ke advice, Pak. Good, give advice. Lanjut lagi. Tiara. Kalau issue itu sama bonds, Pak. Good. Issue bonds ya. Lanjut lagi. Mutia. Kalau make itu sama profit. Make profit. Good. Bisa apa lagi? Selain profit. Loans, Pak. Loans. Good. Tadi issue bisa bonds atau apa? Satu lagi. Issue bisa. Bonds bisa. Stock ya. Bisa. Shares ya. Tadi ya.
Oke, good. Selanjutnya Dina, over, Over itu bisa ke loans ataupun service. over, Loan, service, ya. atau loans, good. Atau apa lagi teman-teman? Over, advice, ya. Oke, good. Lanjut lagi, Lutfia. Pass law, Pak. Undang-undang, mengeluarkan undang-undang. Iya, good. Has laws, keluarin undang-undang. Lanjut lagi, Faris. Pay, interest, Pak. interest, good. Lanjut lagi, Tantri. Provide ke service, Pak. Provide service, good. Lanjut lagi, Angeli. Raise capital, Pak. Raise capital, good. Lanjut lagi, Sofwan. Receive ke profits, Pak. Receive, profit, terus bisa lagi deposit, ya. Deposit. Oke, good. Rana, share, Share ke capital. terus atau profit, ya. Share capital atau share profit, ya. Betul ya, teman-teman. Nah, itu dia kombinasi yang bisa kita buat antara verb dan nouns, ya. Paham ya, teman-teman ya? Paham gak nih? Saya lihat muka-mukanya ya. Paham nggak? Paham ya? Oke, good. Kita lanjut lagi yuk. Oh, listening saya nggak ada ininya, kasetnya ya. Reading teman-teman. Yuk. Nah, readingnya about the subprime crisis and the credit crunch. The regulation in the 1980s was one of the factors that led to the subprime crisis. Read about the crisis and then put the sentences below in the right order. Jadi teman-teman, kita baca dulu ya. Nanti kita mengurutkan mana kalimat yang muncul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke. Siapa yang mau coba baca paragraf pertama tapi diartikan juga? Silahkan. Paragraf pertama sampai yang mana ya? Investors ya. Atau segini nih, paragraf pertama sampai house. Terus paragraf 2 ya, unfortunately 3 MBS. Sampai sini yuk. Yuk silakan teman-teman, dari when sampai yang house. Silakan yang mau baca dulu. Sama diterjemahkan ya apa yang kamu dapat. Silakan. Terjemahkan tidak harus kata per kata, teman-teman. Ya, sedapatnya kamu nggak masalah. Karena nanti dalam TOEFL, dalam IELTS ya, nggak mungkin semua kata kita tahu ya. Bapak, aku mau baca. Silakan, Halisa. When American house prices began to fall in 2007, many subprime borrowers, defined as those with poor credit ratings and consequently a high risk of default, stopped paying their mortgages as their debt was greater than the value of their house. Oke, Jadi good. ketika harga rumah di Amerika mulai turun pada tahun 2007, banyak peminjam subprime kredit yang buruk dan akibatnya tuh beresiko tinggi atau gagal bayar gitu, berhenti membayar cicilan, terus karena utang mereka lebih besar daripada nilai rumah mereka. Oke, Gitu, Pak. good, Alisa ya. Jadi American house prices began to fall ya. Jadi turun harga-harga rumah di Amerika itu tahun 2007. Banyak subprime borrower ya, peminjam subprimes defined as those with poor credit ratings ya. Jadi
Subprime borrowers itu didefinisikan bahwa mereka yang kredit ratingnya buruk, ya. Akibatnya adalah high risk default, ya. Jadi bisa gagal bayar, ya. Stop paying their mortgage, ya, utang hipotek, as their debt was greater than the value of their home, ya, their house. Jadi utang hipoteknya gagal. Kenapa? Karena dia peminjamannya dihitung-hitung ya dengan bunga dan sebagainya lebih besar daripada nilai dari rumah mereka, ya. Oke, good, lanjut Rana. Unfortunately, the institution which had issued the mortgage had created financial products called mortgage-backed securities or MBS and collateralized debt obligation or CDO, which had been bought by many financial institutions, including investment banks, hedge funds, insurance company, pension funds, mutual funds, and so on. Their process is called securitization. Financial assets like mortgages, which produce a cash flow, are pooled and converted into securities that are then sold to investors. Good. Apa yang kamu dapat, Rana? Jadi sayangnya dari kejadian yang sudah dibacakan oleh Kalisa, dari institusi yang punya isu yang buruk ini itu dia kayak punya produk pinjaman apa ini mortgage backed securities gitu sama kontrol obligasi yang mana itu tuh kayak yang mana kan which had been bought itu membeli banyak sudah dibeli oleh finansial institusi gitu. Dan yang dibeli itu contohnya kayak ada investasi bank, terus ada hedge funds juga, ada perusahaan asuransi sama yang dana pensiun, terus ada yang mutual, terus ada banyak lagi. Nah, proses itu tuh disebut sama securitization, kayak keamanannya gitu. Jadi ini itu menjaga agar si keamanan itu bisa apa ini? Siapa? Dijual ke investor. Dijual gitu ke ya. investor. Oke, good Rana ya. Jadi unfortunately the institutions which had issued, jadi institusi-institusi yang sudah menerbitkan utang hipotek ya, created financial products, buat produk finansial yang dinamakan MBS, mortgage backed securities, dan CDO, collateralized debt obligations ya, yang mana dibeli oleh perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi keuangan termasuk investment bank, hedge fund, insurance, pension ya, mutual and so on ya. This process is called securitization, pengamanan. Jadi memang karena dia sudah besar, jadi udah terlalu tinggi utangnya, akhirnya utang tersebut dikonversikan menjadi saham lah, dijual lah ke investor. Kenapa? Tujuannya supaya beban tadi ya dibagi ke beberapa investor. Ya, jadi supaya utang hipoteknya atau debt obligation-nya tidak gagal bayar. Ya, akhirnya dijual lah ke investor. Ya, namanya prosesnya sekuritisasi tadi ya yang dibilang ya. Oke, good. Lanjut Tabita. MBS and CDO give their buyer the right to receive the payment on the underlying mortgage, and the bank bought them because they believed that house price would continue to rise and households would continue to make their mortgage payment. But when many subprime borrowers stopped paying, the value of subprime-related securities fell dramatically. Many banks in the USA, Britain, and elsewhere lost billions of dollars in their MBS. Some went bankrupt, and others had to be rescued by government. Oke, good. Silakan, Tabita.
Jadi intinya tuh jadi para bank itu akhirnya membeli karena mereka percaya kalau harga rumahnya itu bakal naik. Tapi para banyak pinjaman tuh jadi berhenti bayar, jadinya harganya tuh jadi drama turun drastis. Drastis. Jadinya tuh Iya. para bank itu jadi rugi miliaran dolar. Oke, good, Tabita. Ya, betul tuh. MBS and CDOs give their buyers the right, ya, kasih saham, ya, to receive the payment on the underlying mortgages. Jadi sepertinya ditangguhkan utang hipotek tadi ditangguhkan dalam bentuk saham. And banks bought them because they believe that house price would continue to rise. Banyak bank tuh percaya bahwa harga rumahnya akan berangsur naik. The household would continue to make their mortgage payments. Tadi ya, para peminjam tadi diyakini tetap membayar utang hipoteknya, ya. Tapi ketika subprime borrowers stop paying, ya, dia stop bayar, the value of subprime related securities fell dramatically, ya. Jadi turun drastis, ya. Akhirnya banyak bank-bank tadi, ya, rugi miliaran dolar, ya, akibat dari MBS tadi yang bangkrut, ya. And other had to be rescued by governments, ya. Jadi ada yang bangkrut, ada yang disuntik dana lah, ada yang diselamatkan oleh pemerintah, ya. Oke, good, lanjut Farid baca. It is estimated that banks around the world will eventually have the right of $1.5 trillion of worthless subprime MBS, now often referred to as toxic debt. These losses destroyed much of the capital of the world banking system, leading to a credit crisis or a credit crunch, a massive reduction in the amount of credit available for banks to lend to other banks, business and households. Jadi artinya itu diperkirakan bank-bank di seluruh dunia ini akhirnya harus menghapus sekitar 1,5 triliun dolar dari MBS subprime yang tidak bernilai atau yang sekarang itu disebut sebagai toxic debt. Kerugian besar ini menghancurkan sebagian besar modal sistem perbankan dunia yang menyebabkan krisis kredit atau credit crunch, yaitu penurunan besar-besaran jumlah pinjaman yang tersedia untuk bank, bisnis, dan household rumah tangga. Oke, good Farid ya, betul ya. Jadi harus dihapuskan ya, di write off aja 1,5 triliun dolar ya, gara-gara kejadian MBS-nya ya dikenal dengan istilah toxic debts ya. Jadi menghancurkan permodalan sistem bank dunia ya, world banking system, leading to a credit crisis ya, credit crunch ya, krisis kredit ya, massive reduction, penurunan secara besar-besaran ya, dari amount credit available for banks to lend to other banks, businesses and household. Jadi angka kreditnya diturunin ya, gara-gara kejadian di Amerika ini ya, teman-teman. Oke, ini kejadiannya fakta ya, teman-teman ya, bukan cerita belaka ya, memang benar terjadi pada saat itu. So, tadi teman-teman udah paham bacaannya, sekarang kita mengurutkan di sini. Siapa yang mau coba? Yang pertama, Dina, silakan. Dina, yang pertama yang mana kalimatnya? Yang lenders grant mortgage to subprime borrowers, Pak. Itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat pertama, paragraf pertama ya. Lenders granted mortgage to subprime borrower. Ya, betul teman-teman. Di sini ya. Betul ya? Oke, good. Lanjut. Olivia. Saya mau yang America horse price fell and many borrowers stop repaying itu Yang menurut kedua saya dulu, Olivia. Kalimat apa kedua. Pak? Kalimat kedua apa? Setelah lenders granted mortgage to subprime borrowers, yang kedua
Tadi dia lagi ngomong ini, lender ini menggaransikan mortgage ke subprime borrower. Lanjutannya kira-kira yang mana kalimatnya? Yang the mortgage lender sold, bukan Pak? Good, baca. The mortgage lender sold mortgage-backed security to finance institution. Oke, ya, ada di mana bacaannya? Yang MBS. Ya, betul, Olivia. Ada di situ ya, bacanya ya. Oke, good. Setelah mortgage lender sold mortgage-backed securities to financial institution, apalagi yang terjadi, Pak Is? American house price fell and many borrowers stop prepaying, Pak. Good, ada di mana itu? Di atasnya MBS tadi. Itu MBS. Bukan. Iya. Di Bukan. sebelah kanannya. Nih. Oh, sebelah kanan. Oh iya, di situ. Ya. Jadi ini ringkasannya, teman-teman. Diringkas dalam satu kalimat. Ya. Satu paragraf maksud saya. Ya. Oke, good. Lanjut. Setelah American house prices fell and many borrowers stop prepaying, apa yang terjadi, Nabila? Yang itu Pak, the value of MBS fell to almost zero and many banks lost billions of dollars. Oke, good. Tahu dari mana itu kalimatnya? Itu ada di paragraf kedua Pak, yang dekat when many subprime. Mana? Ini ya. Ini juga bisa nih. Oke, good. Lanjut, number 5. Silakan. Shofwan. Setelah MBS almost zero and banks lost billions of dollar, apalagi Shofwan? Some went bankrupt and others had to be rescued by the government. Good. Ya. Beberapa bangkrut dan beberapa diselamatkan. Lanjut, last one. Siapa yang mau? Kalimat terakhir. Zeva, silakan. Baca. Mana nggak ada suaranya? Baca yang keenam, Zeva. There was credit crisis as there was little capital left for lending and borrowing. Oke, good. Jadi paragraf tadi, reading tadi, ya, bacaan tadi diringkas dalam 6 kalimat, teman-teman, satu paragraf, ya. The first one, lenders granted mortgage to subprime borrowers. Ya, diberikan nih mortgage ya ke subprime borrowers, ya. Tiba-tiba ya si mortgage lender sold mortgage back securities to financial institution, dijual MBS dalam bentuk saham ya supaya dibagi bebannya. And then tiba-tiba American house prices fell and many borrowers stop repaying. Rumah-rumah di Amerika turun ya, borrower stop bayaran ya. Apalagi akhirnya value dari MBS itu jatuh hampir nol ya, banyak bank itu rugi jutaan dolar ya. And then apalagi yang terjadi, beberapa bankrupt, beberapa diselamatkan government ya. And then there was a credit crisis as there was a little capital. Jadi krisis kredit, kenapa? Karena modalnya yang tersisa tinggal sedikit untuk dipinjemin ke orang ya, untuk di utang pinjam ya. Ini yang terjadi, teman-teman ya. Paham ya tentang reading sama order sentences. Nah, lanjut lagi nih. Ada apa ini? Vocabulary. Match up the words to their definition. Number 1, siapa yang mau? Dewi. Untuk yang number 1 itu credit rating pasangannya dengan yang B, estimates of people ability to fulfill their financial commitments. Artinya credit rating ini dia tuh kayak ngukur kemampuan seseorang atau perusahaan dalam membayar pinjaman. Jadi kalau misalnya skor ratingnya itu
tinggi, maka bank itu lebih mudah untuk memberikan pinjaman. Sebaliknya kalau misalnya skornya rendah, itu akan sulit untuk mendapatkan pinjaman. Oke, good ya, Dewi. Kredit rating. Jadi di rating kreditnya, estimasi kemampuan seseorang, people's ability to fulfill their financial commitments, memenuhi komitmen keuangan, ya. Oke, good. Lanjut nomor 2, Novan. Yang number 2 itu default itu match dengan yang C, failure to repay a loan, yang Apa artinya gagal membayar pinjaman. Yes, good ya. Default itu gagal, failure to repay a loan ya, bayar pinjaman. Good. Lanjut Bias. Oke, nah untuk nomor 3 itu collateralize, yaitu match-nya ke yang E, with property or another asset used as a guarantee of payment. Jadi, kalau itu dijaminkan dengan properti atau aset lain yang digunakan sebagai jaminan pembayaran. Good. Collateralize itu jaminan ya. Prinsip kolateral ya dalam kredit, scoring kredit 4C ya, nanti teman-teman belajar ya. Kolateral apa-apa-apalah ya, pokoknya salah satunya kolateral. Kolateral ini jaminan ya. Ada satu barang yang dijaminkan ya, jadi nggak ada yang gratis dalam minjem ya, apalagi pinjol itu nggak ada yang gratis teman-teman, awalnya doang ya, seolah-olah jangan terjebak pinjol teman-teman, cuman foto selfie KTP dapat limit bla 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 ya, tapi ketika kita udah gagal bayar, nah teman satu grup satu angkatan bisa tahu semua itu ya, dibajak HP kita ya, di WA di grup ya, atas nama si ini nih suruh bayar dong, biasanya gitu tuh, bener ya, terus data-data apa atau foto-foto apa itu bisa disebar ya, itu bahaya sekali teman-teman kalau sampai pinjol ya. Oke, good. Number 4 sekarang dia. Number four itu yang the money generated by an investment. Apa tuh artinya? Uang yang dihasilkan dari investasi dari perusahaan. Oke, good. Berapa Cash periode? flow. Betul, arus kas ya, uang yang dihasilkan dari investasi ya. Terakhir, bagus. Right Yang off. terakhir itu ada word off. Jadi pasangannya itu memang jadi cancel bad debt or the words asset from the akun. Jadi kayak penghapusan buku atau biasa itu menghapus nilai piutang. Iya, good. Bagusnya write off, penghapusan. Cancel a bad debt ya, yang nggak tertagih ya. Worthless asset from an account ya. Jadi dihapusin aja lah. Tagih-tagih udah nggak bakal mungkin ya. Kerugiannya juga udah terlalu besar. Udah, anggap aja udah hilang. Itu maksudnya dari write off. Ya. Paham semua teman-teman? Vocabulary-nya ini ya. Ini, oh udah selesai teman-teman ternyata. Ada yang mau ditanya? Any question? Ada yang nggak paham? Lebih enak gimana? Mau presentasi atau mau begini, teman-teman? Mana suaranya di sini? Ada suaranya. Ini aja, bingung. Pak. Hah? Ini aja, Pak. Ini aja, Pak. Gini aja, Pak. Gini aja, Pak. Ini aja, Pak. Bukannya presentasi lebih enak, teman-teman? No. Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, jadi teman-teman pelan-pelan ya kita belajar. Saran apa? Saya cuman satu pesan sama teman-teman, jangan malu kalau ngomong-ngomongnya salah ya. Pede aja, cuek aja ya. Yang penting teman-teman berani ngomong ya. Bahasa Inggris perlu dilatih karena memang bukan bahasa ibu kita ya. Ada yang ibunya ngomong bahasa Inggris nggak? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Sama ibu saya juga nggak ngomong bahasa Inggris ya. Jadi kita modal pede aja teman-teman ya. Pokoknya pelan-pelan kita pelajari ya. Harapan saya nanti teman-teman dengan materi ini ya sedikit banyak lebih paham nanti ya. Sebenarnya ini banyak materi menjelaskan untuk materi-materi perkuliahan ke depannya ya. Kayak kemarin belajar products ya, belajar across culture gitu ya. Itu memang materi-materinya. Terus belajar resume nggak kemarin? CV. Diajarin CV? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, kemarin di kelas saya yang dari awal itu saya ajarin CV. Di buku ini ada belajar CV yang baik seperti apa. Terus pola pikir kita sebagai HRD. Jadi jangan sebagai kita job seeker. Kita nggak paham pola pikir HRD. Tapi di buku ini diajarin. CV ATS ya.
tahu ya CV ATS? Teman-teman pernah lihat dari Instagram di Glints atau apa gitu ya, CV sekarang yang ITS friendly gitu ya, yang udah nggak pakai foto ya, udah banyakkan tulisan ya, seperti itu ya. Jadi banyak sebenarnya ininya ya. Oke, any question teman-teman, ada yang mau tanya? Paham semua ya? Understand? Yang understand saya mau lihat jempolnya dulu teman-teman. Understand, mana understand? Oke, good ya. I think that's all for today. Kita cukupkan ya. Oke. We will meet next meeting ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, bye. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Iqbal.